Selamat pagi Pak Awal. Ya, pagi Bu Evi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, semoga tetap baik dan tetap semangat ketika memberi pembelajaran kepada anak didik kita ya. Ya. Amin. Maksud dan tujuan hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik terhadap proses pembelajaran yang diadakan oleh Pak Awal di kelas nanti, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian nanti tujuan pro observasi ini adalah untuk mempersiapkan awal sebelum melakukan supervisi akademik agar persiapan semakin maksimal ketika di kelas nanti. Apa pembelajaran yang Bapak ampuh? Pelajaran matematika. Matematika. Kelas. Yang diajarkan? Babnya sekarang tentang busur lingkaran. Ya. Boleh tahu bagaimana tujuan pembelajarannya? Tujuannya adalah untuk menjadikan siswa memahami konsep-konsep tentang busur dan juring lingkaran. Ya. Hal yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti apa? Siswa memahami secara detail tentang konsep, langkah-langkah busur dan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengembangan yang akan dicapai? Pengembangannya nanti siswa lebih memahami tentang langkah penyelesaian masalah dengan soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Oh, baik. Kemudian Pak Awal dalam belajar mengajar nanti menggunakan strategi apa? Rencananya nanti saya tetap menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, dan sementara ini saya sudah berusaha untuk melakukan timbal balik dari siswa, keinginan apa yang mereka akan laksanakan nanti di pembelajarannya, karena setiap individu siswa memiliki keinginan yang berbeda dalam hal pemenuhan materi yang mereka inginkan dalam busur lingkaran. Adakah media pembelajaran yang dipersiapkan oleh Pak Awal? Ya, alhamdulillah ada. Salah satunya adalah link YouTube yang saya sudah persiapkan. Itu ada 3 alamat link YouTube dan gambar, termasuk tertulis ya di fotokopian yang akan saya berikan ke anak-anak dalam bahan ajarnya. Dalam bahan ajar, ya. Kemudian kita akan observasi bisanya kapan Bapak? Bisa minggu ini Bu. Sekarang hari Kamis ya. Bisa hari Senin. Hari Senin saya ada saja. Ya. Baik. Kita akan melakukan observasi hari Senin di kelas jam berapa? 12C1 jam setelah upacara. Oh, jam 2 ke 3 ya. ya. Kemudian nanti ketika diobservasi di kelas, kita akan mengamati, saya akan mengamati apa yang akan Bapak lakukan nanti di kelas, kemudian apa yang didapat nanti, misalnya ada evaluasi, kita bisa pecahkan bersama. Ya, Bu. Ya. Begitu aja Pak Awal. Terima kasih atas waktunya di observasi ini. Nanti ketemu ketika observasi di kelas. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Luas di situ lingkaran, kalian fokus kepada jari-jari yang diketahui. Kalian boleh ambil di internet, di media sosial, di YouTube yang sedang Bapak berikan di grup, dan ada gambar di situ di grup. Kalian boleh menggunakan haknya, silakan dibuka di linknya ya. Dan materi PDF yang Bapak berikan. Ada 3 media diskusi yang Bapak berikan kalian ya. Nah, ini kan kalian sudah dibentuk kelompok berbaris. Setelah itu kalian akan Bapak beri soal tiap individu. Dijadikan berapa ini?
dijadiin berapa awal diterima. Di luar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Awal, selamat pagi Ibu Nurti, Ketua PP dari DPP Angkatan 11. Sekarang waktunya poska observasi dari hasil observasi yang telah minggu lalu kita lalui bersama Bapak Awal. Bagaimana kabar hari ini Bapak Awal? Alhamdulillah baik. Ya, dari hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas kemarin, boleh saya tanya-tanya seputar observasi kemarin Bapak ya? Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika terjadi observasi pada saat itu terkait dengan jalannya observasi yang berlangsung di kelas? Alhamdulillah dengan adanya observasi saya merasa lebih konsisten dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis KSD. Di situ juga saya merasa ada yang melihat saya sehingga feedback terhadap diri saya secara internal itu lebih tajam daripada tidak ada yang mengobservasi, sehingga saya harus hati-hati melihat keadaan siswa membentuk suatu lingkungan yang positif di kelas. Kemudian area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan? Di sini yang saya kembangkan nanti adalah semacam model pembelajaran, karena di situ model pembelajaran yang saya berikan saya akui masih banyak kekurangan, terutama yang mungkin kurang sejalan dengan waktu yang relatif singkat dalam pembelajaran matematika. Karena dalam rotasi lingkaran itu, dalam lingkaran yang dirotasikan itu memang harus ada penguatan konsep, sehingga nanti media pembelajaran mungkin dibuat lebih banyak lagi terhadap siswa sesuai dengan kebutuhan siswa di dalam kelas. Langkah-langkah yang diambil oleh Bapak untuk pengembangan area pengembangan? Nanti insya Allah saya akan membuat yang lebih kreatif lagi, mudah dipahami oleh siswa, singkat tetapi mengena terhadap konsep dasar siswa. Ya. Sangat baik sekali. Kemudian menurut Bapak, area pengembangan tersebut tingkat keberhasilannya sudah seberapa? Saya lihat antara 80 sampai 90. Untuk mencapai 100 sulit, karena memang keadaan anak yang begitu heterogen, majemuk, sulit untuk ke 100. Terus kendala apa yang dihadapi selama ini? Kendala ya tentu selain kondisi yang kita usahakan untuk ada lingkungan yang positif, memang sulit untuk mencapai kesempurnaan. Salah satunya adalah ada kondisi anak yang mungkin belum siap, terus juga adalah waktu dan model pembelajaran, penyediaan media pembelajaran terhadap anak yang mungkin kurang memadai. Ya, mungkin apa saja kekurangan-kekurangan ketika Bapak membuat pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan? Jelas di situ kekurangannya adalah waktu, seperti yang saya sampaikan barusan, karena jujur ilmu eksak itu dengan media pembelajaran yang saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tidak semudah dengan teori yang kita pelajari gitu. Di lapangan itu memang banyak kendala, waktu yang relatif singkat membuat saya terhambat sesuai dengan apa yang kita hadapi, walaupun sudah saya yakin antara 80 sampai 90% pencapaiannya. Terus perubahan-perubahan yang diinginkan oleh Bapak itu akan dilakukan Bapak? Insya Allah langsung dalam minggu ini ya, karena sebelum pas, karena 2 minggu lagi kita sudah ujian Akhir semester. Jadi sebelum ini sudah akan dilakukan. Umpan balik dari siswa selama ini bagaimana? Alhamdulillah positif, seperti apa yang dilakukan
lakukan, saya itu langsung bertindak melalui media group, termasuk ada yang melalui via WA langsung. Saya minta komentar siswa bagaimana anak itu menginginkan lebih ditingkatkan lagi penyediaan media pembelajaran. Karena sementara ini saya melalui YouTube, terus video, dan video itu tidak cukup hanya 1 atau 2 Pak. Jadi anak ada yang diperbanyak lagi, sehingga beraneka ragam sesuai dengan melihat contoh tersebut. Baik Bapak, selesai pasca observasi ini, semoga nanti kedepannya lebih bersemangat lagi untuk membuat anak didik kita lebih baik dan lebih berprestasi lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.